Hai semua, apa kabar? Kembali lagi sama Iman di GY Channel. Hari-hari ini, akhir-akhir ini ya, Jakarta kembali lagi masuk PSBB. Dan yang pasti sih kalau buat saya, situasinya sekarang tuh emang lebih mengerikan ya. Karena semakin banyak yang kena, dan saya juga ngerasa banget tuh di lingkungan sekitar, makin banyak yang kita dengar beritanya terkena COVID. Nah, oleh karena itu, kebetulan saya tuh punya hobi untuk coba-coba gitu ya, coba-coba banyak produk. Nah, salah satunya mungkin sekarang ini karena kita sehari-hari kan harus selalu pakai masker terus. Jadi, saya coba berbagai macam masker dan saya pikir mungkin saya bisa share sama teman-teman semua, kira-kira masker-masker ini setelah kita beli dan dicoba, seperti apa sih rasanya, terus kira-kira efektivitasnya seperti apa. Saya memang end user aja, jadi mungkin tes yang kita lakukan, tes simple yang saya tahu bahwa salah satunya adalah produk tersebut kalau kita tiupkan ke lilin, harusnya kita bisa lihat seberapa efektif juga, bisa kita nilai lah bahwa produk ini kalau dia bisa tembus udara banyak berarti kurang efektif. Jadi kita hanya tes dari sisi situ mengenai efektivitasnya. Terus nanti mungkin saya akan bahas lebih panjang mengenai kenyamanan dari setiap produknya, karena kenyamanan ini menurut saya hal yang sangat penting, karena kita dituntut untuk pakai masker terus-terusan sehari-hari, jadi kita saya rasa perlu mempunyai masker yang betul-betul nyaman untuk kita pakai. Oh ya, mungkin saya harus jelaskan dulu bahwa kita akan fokus sama produk-produk yang bisa dicuci kembali. Oke, saya mau tunjukkan masker-maskernya ada apa aja. Satu di sebelah ini kita ada Aeon Mask. Terus kemudian ini yang populer banget di awal-awal pandemi kemarin, Scuba. Terus kemudian ada dari Sritex, kemudian ada Ateja. Terus kemudian ini yang berventilasi ya. Ini Spondak dari King Spon. Terus kemudian Sport Mask, bikinan China, nggak ada mereknya. Terus kemudian yang ini saya bikin yang terakhir, tapi cukup menarik karena dari Uniqlo, produk yang penjual pakaiannya cukup terkenal, juga akhirnya membuat masker. Oke, kita langsung masuk, kita coba masing-masing seperti apa hasilnya saat kita tiupkan ke lilin, seberapa banyak udara yang tembus. Oke, ini yang pertama kita bahas yang Scuba. Tadi kita udah tes yang Scuba. Surprisingly, begitu kita tiupkan ke lilin, lilin tidak terlampau bergerak. Jadi sebetulnya kayaknya cukup bagus, tapi nggak ngerti lah, kita awam ya. Tapi yang pasti Scuba ini juga jadi favorit karena memang dipakainya nyaman, terus bikin gaya juga. Jadi banyak yang suka sama si Scuba. Cuman ya materialnya kalau kena air masih bisa tembus. Jadi mungkin kita dengar akhir-akhir ini pemerintah melarang kita untuk menggunakan ini. Jadi sebaiknya pakai yang lain. Berikutnya ini produk yang juga kemarin sempat jadi rebutan di awal-awal PSBB Jakarta 1 adalah produk dari Sritex. Jadi dia berlapis-lapis, cukup nyaman. Cuman memang kalau kita lihat dari sini, seperti si Scuba ini bahannya berbeda dengan Sritex yang mungkin bisa dibilang ini bahannya katun ya. Jadi kalau katun ini ya kalau kena air pasti basah. Terus kemudian yang saya rasakan sih
kalau dipakai beberapa lama juga bisa menyimpan bau ya, bisa menyimpan bau. Jadi dari sisi kenyamanan oke, cukup nyaman juga. Kalau dibilang apa, untuk nafasnya ya cukup oke juga sih. Oke, berikutnya kita masuk ke yang Ateja. Nah, Ateja ini salah satu produk baru, lumayan lebih baru sih kayaknya daripada yang Sritex. Dia klaim sudah menggunakan berbagai macam teknologi, sampai kayak dia ada sebut apa, silver coating ya, silver treatment lah. Jadi bisa membunuh bakteri. Teknologinya banyak sebetulnya. Cuman tadi saya juga kurang paham kenapa begitu kita tes tiup lilin, udaranya masih ada yang tembus. Sebetulnya kalau buat saya dari yang dua tadi, Scuba dan Sritex, saya paling suka sih yang Ateja ini, karena dipakai itu nyaman banget di muka. Jadi memang beberapa hal yang harus kita perhatiin adalah material di dalam ini. Kalau di dalamnya ini apa, terlampau kasar, biasanya bisa nimbulin iritasi. Kalau dia terlampau lembek, jatuhnya nggak enak di muka, ya, dan tentunya apa, kurang mantep gitu di saat dipakai. Kalau ini saya lihat sih celah di sini juga nggak terlampau besar. Jadi kalau bahannya lembek, biasanya celah di atas ini masih besar, karena biasanya yang kain itu tidak ada apa, penekan di daerah hidung, ya. Jadi kalau saya rasa karena bentuknya yang dia bisa ditarik atas bawah, Ateja ini membuat sangat nyaman dan proteksinya bagus. Nah, tapi ya itu secara kenyamanan ya. Terus kemudian yang berikutnya yang saya coba ini ada Aeon Mesh. Nah, ini dia juga klaim luar biasa nih, kata dia antibakterial, antiviral cloth, antifungal cloth, splash resistant, washable, terus comfortable breathing. Jadi saya nggak tahu yang itu mungkin semuanya benar ya, karena antiviral cloth, terus antifungal cloth, dan lain-lain itu kita nggak bisa rasakan langsung ya. Tapi yang pasti memang kalau bernafas pakai ini cukup nyaman. Tapi menurut saya agak nggak nyamannya itu adalah dia itu cenderung untuk nah ini bukaannya di sini tuh besar, dan bahannya itu terlampau apa ya, kayak terlampau halus, terlampau lembek, dan apa, jadi itu di sini lowong di mana-mana. Jadi kalau dipakai tuh kayak nempel-nempel, nggak enak gitu. Khususnya di bagian dalamnya itu mungkin material ininya yang nggak enak nih. Jadi apa ya, ini sih salah satu yang saya kurang nyaman sih. Untuk breathingnya enak, tapi ya itu tadi dipakainya walaupun dia lembut, halus, tapi justru mengganggu gitu. Nah, yang berikutnya ada dari Uniqlo. Uniqlo ini produknya baru banget di launch. Saya coba aja, harganya memang tidak terlampau murah. Jadi dia satu pak ini ya, seperti ini, harganya Rp150.000. Dia klaim bahwa dia itu apa nih, menggunakan filter dengan BFE yang 99% menghalau masuknya serbuk sari. Jadi harusnya keren banget sih produk ini, walaupun agak mahal. Jadi Rp150.000, di dalamnya sudah dapat 3. Nah, jadi produk ini saya coba, sebetulnya kalau dilihat mirip dengan si Aeon tadi, tapi dia jauh lebih nyaman. Jadi tidak terlampau ngerasa apa, kayak kalau si Aeon ini material dalamnya ini tuh terlampau lembut ya, lembut cuman kayak ada serat-serat kasar gitu, jadi ganggu banget lah. Tapi kalau si Uniqlo ini bisa dilihat di sisi sampingnya rapet. Nah, memang di sininya dia masih agak terbuka nih. Kayaknya model-model yang seperti ini materialnya nyebabin di bagian atas ini tidak bisa menutup dengan rapat ya. Nah, jadi ya itu mungkin kekurangannya, tapi dari sisi nyamannya sih nyaman. Jadi ini materialnya nih yang selalu hebohin nama itu airism. Jadi katanya harusnya dingin. Nah, kita pindah ke material berikutnya, yaitu adalah Spondak, katanya Spondak dari King Sponge. Nah, produk ini dia bilang bisa prevent pollen, dust, dan smoke, dan dia ada filternya. Ya, ini
Memang lebih unggulnya karena dia bisa dipakai untuk berolahraga. Yang saya udah coba saat berolahraga, memang kalau yang lain ini dipakai berolahraga, saat kita bernafas dengan kuat, dia akan tertarik nempel ke hidung, membuat kita susah bernafas. Tapi untuk yang produk ini, karena dia ada filternya, saat kita bernafas akan lebih mudah, karena dia tidak akan pernah nempel ke area hidung kita dan menyulitkan bernafas karena ada ventilatornya. Tapi saya tidak ngerti juga dari sisi efektivitasnya apakah sebagus yang lain-lain di sini. Karena dia ada filternya. Nah, tapi produk ini sangat-sangat nyaman karena dia bahannya kayak dari spons gitu, ya. Jadi saya rasa boleh dilihat ginilah daripada nggak pakai masker sama sekali. Ya ini cukup lumayan lah gitu ya. Dan dia sangat-sangat nyaman. Hanya kekurangannya satu, mungkin akan berasa agak panas karena bahannya dari spons. Tapi sangat-sangat nyaman. Dan yang canggihnya adalah produk ini, saya udah pakai, saya udah ada satu lagi yang udah saya coba pakai. Saya udah pakai jauh kemana-mana, dan ternyata dia tidak menimbulkan bau. Jadi saat saya pakai lagi, setelah misalnya setengah hari saya pakai, kebetulan saya punya alat UVC untuk sterilisasi tanpa saya cuci, saya pakai lagi tidak menimbulkan bau. Sedangkan produk-produk yang lain di sini masih ada meninggalkan bau kalau kita tidak cuci. Jadi ini merupakan kelebihan dan simple ya, simple sekali tinggal pakai. Bentuknya jadi desainnya mirip kayak scuba. Jadi ini boleh dibilang salah satu favorit saya. Terus kemudian masih yang untuk olahraga adalah dan ini yang terakhir nih kayaknya. Ini yang Sport Mesh. Tidak ada merek tapi kayaknya di rebrand, bentuk barangnya sama, di rebrand dengan banyak merek. Intinya dia bikinan Cina. Nah, dia berfilter, jadi seharusnya dia punya kemampuan untuk menolak sampai PM 2,5. Nah, karena dia ada filternya ini. Nah, ini sama juga karena dia punya filter, bahkan filternya 2, jadi kalau bernafas bisa lebih enak saat kita berolahraga. Tapi ya ampun, saya nggak tahan banget nih sama dipakein kayak gini. Jadi kemarin saya pakai ini untuk pergi hiking. Ya akhirnya mengganggu banget sih karena saya ngerasa risih aja. Walaupun dia ada kuping di sini, tapi memang ikatan di belakang ini kalau bisa dilihat bentuknya itu menjadi kayak X ya. Jadi menjadi X kayak begini, dan buat saya ini nggak nyaman karena ya mungkin susah sih kalau misalnya ditanya kenapa nggak dibikin begini, kok kayaknya susah masangnya di belakang. Jadi biasanya jatuhnya kita akhirnya masangnya begini. Mungkin ada yang bisa cocok sama ini, tapi secara fungsi karena dia filter mungkin lebih baik. Bernafasnya tidak senyaman yang ini, tapi ya nyaman juga karena filternya ada 2. Tapi saya nggak ngerti filter 2 ini apakah ventilasi 2 ini apakah akan membuat menurun efektivitasnya karena dia tidak berfilter. Ya itu, tapi saya kurang suka sih karena ribet aja dengan ada tali-talinya ini. Oke, jadi begitulah kira-kira review singkat, review ala-ala pemakai aja. Karena saya suka coba-coba produk baru, dan tentunya kita saat ini selalu berusaha mencari produk yang terbaik dan ternyaman untuk kita gunakan sehari-hari, karena masker ini sudah menjadi seperti kebutuhan dan kewajiban kita untuk pakai setiap hari. Jadi semoga video ini bermanfaat, di-share sebanyak-banyaknya, semoga bisa menjadi manfaat di saat teman-teman memilih begitu banyaknya produk masker di luaran. Dan ya, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton Jiwai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.